lin khumul, menyimpan diri agar tidak dikenal orang. Amun sudah kena ma'rifat lawan Allah, ayo terkenal kada jadi masalah. Kalau sudah kena ma'rifat lawan Allah, ayo berkawan siapa kada jadi masalah. Karena hati sudah ma'rifat dengan Allah. Ini peraturan-peraturan macam ini untuk orang yang masih bertarikat, mesti menyembunyikan diri. Jangan hendak ketujuh kemasyhuran, yang hendak ketujuh terkenal selama kita masih di dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Al-Hikam mengatakan idfin wujudaka fi ardil khumul pamana bata mimma lam yudfan la yatimmu nitajuhu. Simpan keberadaan engkau itu di pekuburan khumul. Sesuatu yang tumbuh dari yang tidak ditanam itu kada sempurna faidahnya. Sesuatu yang tumbuh bukan ditanam kada sempurna faidahnya. Khumul. Jadi jangan hendak berdadasan pamer, jangan hendak berdadasan mengungkai kebulihan, menampakkan kehebatan. Orang bertarikat itu justru sebaliknya, menyembunyikan diri agar jangan dikenal orang. Karena bila banyak kenalan mengganggu ibadah, mengganggu wirid dan sebagainya. Dicontohkan oleh orang dahulu, orang yang bertarikat. Orang yang bertarikat ini sama dengan nasi, dengan beras. Seorang murid itu sama lawan beras. Beras ini melalui proses yang panjang hanyar jadi nasi. Sesudah jadi nasi hanya kawa dinikmati oleh umum, oleh ulama, oleh kekanakan, oleh orang semuaan kau memakan. So, kalau sudah jadi nasi ini beras. Tapi kalau beras ini masih beras atau masih mangkal, kada kawa dinikmati orang, paling-paling ayam nang menikmatinya. Nah, kayak apa nasi si beras itu jadi nasi? Tentu ada nang memasak. Nah, orang yang bertarikat itu mesti ada gurunya. Nang guru inilah yang mengarahkan si murid itu kepada jalan yang benar. Kenapa? Sebabnya karena murid ini dalam tiap-tiap keadaan tuh pasti menemui masalah. Tadi masalah ini nah kayak apa? Hukumnya ya guru boleh. Kayaknya pulang mungkin bertahun-tahun pulang isuk-isuknya ada masalah. Nah kayak apa ini hukumnya? Ya guru tuh kada boleh. Jadi kada kawa lepas daripada ilmu, kada kawa lepas daripada guru. Nah jadi beras tadi diambil oleh tukang masak, dibuat ke dalam bakul, dikubui banyu. Kubui banyu. Ini perumpamaan apa? Orang yang hendak bertarikat itu mesti batubat, mesti dibersihi maka. Nak beras buat dalam bakul, nah dikubui banyu, dikacak-kacak oleh tukang masak berasnya itu supaya bersih. Nah kayak itu juga seorang awam yang hendak bertarikat, hendak jadi murid, dia mesti datang ke wadah gurunya, minta bersihkan diri dari segala macam nang kada baik. Uja guru, ikam adakah riba? Ada empe. Ikam sukakah menyembati orang? Suka, jangan lagi nyembati orang. Ikam sukakah nang kada baik ini? Jangan lagi. Nah itu dibersihkan dulu oleh si gurunya ini. Jadi beras tadi dibersihi dulu, dibersihi. Nah tuntung dibersihi, beras itu sudah bersih, hanyar apa? Hanyar dimasak. Nah dimasak, dibakar, api di bawahnya, gelelak-gelelak mengguraknya banyu nih. Nah itulah seorang murid itu waktu dalam tarikat, waktu dalam perjalanannya, dalam ibadahnya itu menemui hal-hal yang sulit, menemui hal-hal yang payah, macam kayak beras nang dibakar oleh api itu, gelelak-gelelaknya dikurung. Itu juga seorang murid itu disuruh membaca ini, suruh amalkan ini, jangan macam itu, jangan macam ini aja ajar gurunya nih. Pokoknya apapun gerak-gerik si murid itu diawasi penuh oleh seorang gurunya ini.
Kayak itu juga nasi tadi, beres tadi. Nah akhirnya kini beres ini sudahnya menggurak karing. Imbah karing bang beres itu kawaka langsung dimakan, kada kawa. Pasti kada kawa dimakan. Diapain dahulu? Dipadar. Memadar tuh kayak apa caranya? Apinya dikurangi, tukupi atasnya. Kada kau bergerak lagi nasi di situ. Nah dipadar. Imbah dipadar sekian masanya, cukup sudah, hanyar jadi nasi. Nah hanyar kawa dimakan nyaman oleh orang-orang, kakanakan, nang tuha, nang anum, siapa makan nyaman. Nah kayak itu juga seorang murid ini kalau sudah ingin tuntung pelajarannya, nah sudah dididik oleh gurunya tuntung, jangan hendak badadasan keluar, jangan hendak badadasan menyebarkan ilmu dakwah, jangan. Bagana dahulu dalam kamar, bakurung, nah apa? Mengamalkan ilmu na Anda. Ilmu ini baca, ilmu ini amalkan, ini gawe, ini sudah sekian masanya rasa mantap sudah mengamalkan ilmu itu. Nah guru sudah jam keluar. Nah hanyar jadi manusia yang bermanfaat kepada manusia lainnya. Itu ngarannya tadi khumul. Nah dalam bahasa tarikatnya. Jadi kada kau badadasan hendak jadi. Bila badadasan hendak jadi kena mangkal, bila mangkal ngalih tuh, ngalih pada nemantah. Nasi itu mangkal ngalih pada beresnya diurus, beres kau jadi budlem balik simpan pulang. Kalau sudah mangkal itu dimakan gak ada nyaman, disimpan rusak. Nah kayak itu juga orang nang bertarikat, orang nang bujur-bujur mengaji itu bila mangkal ngalih diurus. Dia ulah baju kada cukup, ibarat kain apa lagi istilah orang bahari itu, dia ulah baju kada cukup, selawar kada cukup, jadi nang apa lagi akibat napa kada cukup kajiannya. Nah wa humulin, mesti ada humul itu, wa humulin, dan dia bersimpan diri untuk mengamalkan ilmunya. Kayaknya waktu pengajian tuh banyak menyampaikan hadis, siapa sembahyang duha 8 rakaat pahalanya ini, seorang pun sembahyang duha 8 rakaat. Nah dalam humul itulah kesempatan kita mengamalkan 8 rakaat sembahyang duha itu. Sembahyang witir 11 rakaat baik macam Rasulullah, seorang serakaat semalaman sembahyang witir. Tapi ceramah 11 rakaat witir itu bagus, seorang aja kada biasa. Kenapa? Belum sempat humul, belum sempat menyembunyikan diri untuk mengamalkan ilmu. Nawa humulin, dan bersimpan diri, wan kimashin, dan bersungguh-sungguh. Bersimpan diri guring wara ada bapak juga di kamar bulukup guring, hambus sungguh-sungguh. Wa nufratin wastihashin, lari dan liar, anil ghawga wal awbash, lari dan liar daripada rakyat umum, rakyat jelata, artinya orang-orang biasa. Ini tuh merasa kada nyaman kalau duduk nih parak lawan orang-orang biasa. Ada nyaman hendak lawan orang-orang yang berilmu, duduknya tuh nyamannya duduk bila bertanya orang-orang yang saleh. Nah itu ma'atirafin wa insafin, serta i'tiraf, mengakui apa? Mengakui bahwa diriku masih kurang segala-galanya, diriku masih perlu segala-galanya, mengakui. Wa insafin, dan menempatkan diri pada tempatnya. Kadang-kadang kita sadar kita ini orang kada baik, tapi kita kada kau menempatkan diri pada tempatnya. Sadar ya, oh aku ini jahil, aku ini kada alim, aku ini kada baik, tahu ini tuh. Cuma kayaknya sudah orang banyak kada kau menempatkan diri seperti itu. Nah, ma'atirafin wa insafin, ya atiraf, mengakui kelemahan diri dan kau menempatkan diri pada itu tempat. Wattisafin bimakarimil akhlak, dan bersifat dengan akhlak-akhlak yang mulia.
ma'anufusin abiyah, serta diri yang enggan berbuat yang rendah-rendah, berbuat yang hina-hina. Wa himamin aliyah, himmah yang tinggi, keinginan yang tinggi. Wa wara'in hajizin, wara' yang hajiz, wara' yang mencegah daripada hal yang diharamkan. Wa zuhdin najizin, zuhud yang menyudahi daripada seluruh dunia duniawi. Wa rifqin waqtisadin, rifik ini Rasulullah banyak berkata tentang rifik. Ujar Nabi, tidak ada sesuatu yang ditempati oleh rifik pasti sesuatu itu menjadi bagus. Innallaha la yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-khuruq wa idza ahabba Allahu 'abdan a'tahu ar-rifqa wa ma min ahli baitin yuhramuna ar-rifqa illa hurimu mahabbatallahi ta'ala. Allah memberikan rifik atas sesuatu yang tidak ia berikan atas khuruk. Bila Allah mencintai seorang hamba, dia berikan itu rifik. Tidak ada satu keluarga yang tidak diberikan rifik melainkan mereka tidak diberikan kecintaan Allah Ta'ala. Itu rifik. Rifik ini ulama macam-macam mengarti'i. Sufyan ibn Uyainah, salah seorang tokoh muhaddisin, ditanya apa itu rifik. Ujar sidin, rifik itu artinya kita berbuat sesuatu dengan lemah lembut pada tempat yang memang harus lemah lembut, dan kita bersikap tegas dalam waktu keadaan yang memang kita mesti bersikap tegas. Itu rifik. Ada lagi yang mengatakan rifik itu adalah mendahulukan lemah lembut daripada keras dalam bertindak, terutama bertindak kepada diri sendiri. Dalam diri kita ada nafsu, dan kita disuruh mendidik nafsu ini, riyadhatun nafsi. Cara mendidik nafsu ini mesti kita rifik. Rifik itu apa tadi? Artinya menggunakan cara-cara yang lembut sebelum menggunakan cara-cara keras. Itu rifik caranya. Orang nang makan biasanya 3 kali sehari. Orang bertarikat itu kada boleh sama sekali makan 3 kali sehari. Kecuali kamu sudah kena ma'rifat lawan Allah, ayo makan 10 kali sehari, kada apa-apa lagi. Kalau orang bertarikat kada boleh makan 3 kali sehari. Nah, kayak apa cara mengurangi makan biasa 3 kali sehari? Mesti dengan rifik. Bertindaklah dengan lemah lembut. Kalaunya kada mampan hanya dengan keras. Nah, itu rifik. Artinya makan 3 kali sehari mesti dikurangi, ujar pelajaran tarikat, karena makan 3 kali itu adalah sapi. Makan 3 kali sapi. Orang makan 3 kali kada mau kuat beribadah, jamin ya. Kada mau kuat beribadah, sajamnya berzikirna sudah awak lapahan. Makan 3 kali sehari. Jadi mesti dikurangi makan daripada 3 kali. Mengurangi ini mesti rifik, supaya jangan bosan, supaya jangan lari nafsu ini. Jadi asal makan 3 kali sehari, mungkin cara menguranginya itu bisa dikurangi makanannya. Dulu makan 3 kali sehari, ketiga kalinya bertambah, besokan bertambah, tengah hari 2 kali bertambah, malam bertambah juga. Nah, cara menguranginya jangan langsung makan sekali aja sehari kada bertambahan, itu kada rifik ngarannya. Nah, jadi makanlah dulu 3 kali sehari, nang asalnya bertambah jangan lagi bertambah. Nah, jalanakan tuh sebulan jangan sehari 2 hari, sebulan makan 3 kali saja, mah jangan bertambah lagi. Oh, sudah sudah kada ada masalah makan 3 kali sehari kada bertambah, cukup 2 kali sehari makan. Waktunya dialih, pokok 10 sekali makan, imba asar kena sekali makan, dan jangan bertambah. Beberapa bulan macam itu pulang hanya dikurangi lagi. Nah, itu ngarannya rifik. Guring biasanya
8 jam sehari semalaman. Orang bertarikat kada mau guring 8 jam sehari semalaman. Kenapa? Sepertiga waktu terbuang. Kan 24 jam sehari. Kalau sudah 8 jam guring, berapa lagi? 16 jam tinggal lagi. 16 jam belum urusan itu ini macam-macam. Berapa ada lagi ibadahnya? Orang bertarikat kada mau guring 8 jam, mesti kurang 5 jam enggak, 4 jam enggak. Kawa kada betah kada kawa, asal kita mau aja. Nah, cuma caranya supaya kawa kayak apa? Rifik tadi, lemah lembut, 8 jam sehari guring. Mulai hari ini aku guring 7 jam setengah aja lagi. Andak di alarm 7 jam setengah. Jalanakan sebulan 2 bulan kayak rasanya guring 7 jam setengah, berkurang setengah jam. Sudah asa nyaman, dikurangi lagi 7 jam aja pulang guring. Akhirnya kita kawa 4 jam itu. Memang kada ada manusia yang langsung bisa kawa 4 jam sehari semalaman guring 2 jam kada kawa langsung, muaan melalui riyadhah, melalui latihan. Nah, itu refik tadi artinya jalan perlahan-perlahan. Amaliyah ibadah macam itu juga. Ijazah zikir, sekali berizah zikir 12.000 semalaman. Dahulu kan biasa berzikir sekali umpat 12.000. Paling-paling ini 4-5 hari lumpuh orang ini sudah 12.000 sekaligus ini tuh. Kalau kita rifik, orang bertarikat tuh mesti rifik 100 kah semalaman dulu nyaman, kayaknya 350, sebulan pulang kayaknya 500, sebulan kayaknya 750 zikir, setahun 1000. Nah, itu rifik ngarannya. Umpamanya ada yang bertahun kayak apa pun sudah tua umur, setahun hanya 1000 misalnya, setahun mati. Nah, Allah Ta'ala sudah tahu niat kita, Allah sudah tahu kesungguhan kita. Aku berzikir ini sedikit ini bukan karena kulir, kadang cuma khawatir kalau pindah kada menuntung kayaknya. Nah, jadi berzikir cuma khawatir kalau kada menuntung, bukan karena kulir kada. Padahal waktu masih ada, cuma mengkutar usahakan kayaknya berusia malam esok kayaknya melayur, malam esoknya perai. Jadi Allah tahu niat itu. Waktisadin dan iktisad. Iktisad ini artinya memperhatikan segala hak dalam diri kita. Dalam diri kita ada hak mata yang mesti diguringakan tadi. Dalam awak kita ada ini yang mesti diistirahatakan. Jangan semuaan dipul untuk beribadah kepada Allah. Itu pun kada disuruh juga di dalam bertarikat. Ini ada waktu untuk bini, ada waktu untuk bersenda gurau lawan anak, ada waktu sagan itu, ada waktu sagan guring, ada waktu sagan, dibagi-bagi waktu supaya semuaan ada dapat jatahnya. Nah, itu iktisad ngarannya. Namun nang beisian banyak macam-macam tadi, namun gaya ikem kada napa-napa. Paling guring sama jam aja lawan makan waktu nang lain pada itu. Kada nang diurusin dan lain-lainnya. Nah, jadi iktisad ini artinya menunaikan segala hak yang ada pada kita. Hak mata minta guring kita guringakan. Asal ada guring, asal bayar hak dengan mata. Wa tarkin lil mu'tad, dan tarikat itu, orang yang bertarikat itu mesti meninggalkan dengan kebiasaan adat. Adat nang nyaman-nyaman nang itu mesti ditinggalkan kada kawa merusakan itu. Watarkin lil mu'tad, meninggalkan yang adat, kayak makan 3 kali sehari kan itu sudah kebiasaan. Guring malam 5 jam 6 jam, karena siang 3 jam itu kebiasaan itu mesti ditinggalkan. Cuma cara meninggalkannya dengan refik tadi. Wahtimamim bil ma'ad, dan mementingkan dengan hari kiamat, mementingkan dengan hari kembali. Wahtimamin bil ma'ad. Hadza syai'un yasir, ini sesuatu yang sedikit.
wa nazrun dan sedikit jua min katsirin daripada yang banyak. Zakartuhu aku sebutkan tabarrukan mengambil berkah, wa tashwikan dan merindukan, menyemangatkan, lirragib bagi orang yang gemar bihadat turuq, bihadat tarik pada ini tariqah, wali alla yadda'iya sulukaha dan agar tidak mengaku menjalani tarikah itu ghabiyun oleh orang yang bodoh min ghairi tahqiq dari ketiadaan memantapkannya. Supaya jangan gampang mengaku aku bertarikat, jangan gampang mengaku aku bertarikat itu. Orang mengaku bertarikat itu orang yang mesti berusaha bujur-bujur guring berusaha membersihkan hatinya, berusaha memperhiasi dirinya, berusaha memperbanyak ilmunya, berusaha melawan nafsunya. Nah, orang semacam itulah yang mengaku dia bertarikat mestinya. Fala aqalla minal insaf, tidak ada yang lebih sedikit daripada insaf. Bersikap adil, membagi segala sesuatu dengan tempatnya, sesuai tempatnya. Fala aqalla, tidak ada yang lebih sedikit minal insaf, daripada adil. Wala ajmala, dan tidak ada yang lebih elok minal i'tiraf, daripada mengakui kelemahan, kebuduhan dan segala-galanya yang kada baik, mengakui pada diri seorang. Jangan mengaku diri baik, orang kada baik. Nah, itu terbalik ngarannya. Maksud mengaku ini mengakui bahwa diri seorang jahil, diri seorang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengakui hal-hal yang kada baik untuk diri sendiri itu sesuatu yang positif, sesuatu yang baik. Nah, hingga situ. Wa qala sayyiduna al-imam Idrus bin Umar al-Habsyi radhiyallahu anhu, hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal